Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan matematika tipe C. Soal pertama, hari ini ayah memetik mangga 1/4 kuintal. Kemarin memetik sebanyak 2/5 kuintal. Berapa kuintal mangga yang dipetik ayah seluruhnya? Dari soal cerita ini, yang ditanyakan adalah berapa kuintal mangga yang dipetik ayah seluruhnya. Kalau seluruhnya, berarti adalah keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti dijumlah. Maka, untuk soal nomor 1, itu 1/4 itu 1/4 kuintal itu harus ditambahkan, ya kan? Ditambahkan karena seluruhnya ya. Ditambah 2/5. Oke. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, yang satu 4, yang satu 5, maka kita cari KPK dari 4 dan 5. 4 dan 5. Nah, cari bilangan kelipatan yang dua-duanya ada. 4 nggak ada di 5, 8 nggak ada di 5, 12, 16, 20 ada. Berarti KPK-nya adalah 20. Oke, langsung kita tulis 20/20 ditambah per 20. 4/20 itu dikali 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pembilang di sini ini juga harus dikalikan 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Terus yang 2/5 pembilangnya di sini berapa? Di sini 20. 5 ke 20 dikali 4, berarti 2 juga harus dikalikan 4. Berarti 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Sekarang kita jumlahkan karena penyebutnya udah sama. 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. Oke, per penyebutnya berapa? 20. Oke, nomor 1 jawabannya 13/20. Satuannya apa? Satuannya kuintal. Maka kita tulis di sini kuintal. Tapi Pak Kamal nggak tulis ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kamu mengambil 3 jeruk yang ada di keranjang. Setelah ditimbang, jeruk pertama beratnya 1/5. Jeruk kedua beratnya 1/6 kg. Dan jeruk ketiga 1/4 kg. Jika kamu menimbang ketiga jeruk secara bersama-sama, berapa kilogram berat seluruhnya? Nah, berat seluruhnya itu berarti diapain? Dijumlah. Maka kita harus jumlahkan ketiga jeruk tadi. Yang pertama itu 1/5. Oke. Kemudian ditambah. Yang kedua jeruknya 1/6. Oke. Yang terakhir jeruk yang ketiga itu 1/4. Nah, di sini ada 3 bilangan pecahan yang kita jumlahkan. Maka kita harus mencari KPK dari 5, 6, dan 4. 5, 6, dan 4. Nah, kita lihat. Berarti kita harus cari KPK dari 5, 6, dan 4. Oke, kelipatan 5, 6, dan 4. Kita cek di sini 4, 5, 6. Berarti kita harus cari kelipatan dari ketiga bilangan ini yang ada. 4 nggak ada di 5, nggak ada di 6. 8 nggak ada di 5, juga nggak ada di 6. 12 ada di 4 dan 6, tapi nggak ada di 5. Maka 12 ini juga bukan kelipatan ya, bukan kelipatan persekutuan karena harus ada tiga-tiganya, harus ada di ketiga-tiganya ya, di kelipatan ketiga-tiganya. Sekarang kita 16. 16 nggak ada di 5. 20 ada nih 4, 5. Tapi di 6 ada nggak? Nggak ada. Berarti 20 juga bukan. Terus 24. 24 juga sama. Nggak ada di 5. Berarti sudah pasti bukan kelipatan persekutuan. 28 di 5 juga nggak ada. 32 juga nggak ada. Nah, karena ini udah nggak ada semua nih yang di 4, berarti kita tambahkan dulu ya kelipatannya. 32 tambah 4, 36. 36 tambah 4, 40 ya. Oke. Sekarang kita Pak mau geser dulu ini.
Bentar ya. Nah, biar kelihatan semua. Oke, kita lanjutkan. Ini mau hapus dulu yang ini. Oke, sekarang tadi sampai 32 ya. 32 nggak ada nih di 5 dan di 6. 36. 36 juga nggak ada di 5 dan 6. Di 6 ada, tapi di 5 nggak ada. 40 nggak ada. Oh, berarti kita masih harus tambahkan banyak ya. Oke, Pak Kamal tambahkan dulu. Oke, sekarang kelipatan 4, 5, dan 6. Ini udah kita tambahkan. Nah, ini sampai 60. 5 juga 60, 6 juga 60. Ternyata kalau kita lanjutkan tadi 32 nggak ada di 5, 36 juga nggak ada di 5, 40 ada di 5, tapi nggak ada di 6. Terus 44 ada nggak ada ya di 5 maupun di 6. 48 juga 48 hanya ada di 4 dan 6. Terus 52 nggak ada di 5, 56 nggak ada di 5, 60 ada nih di 5. Di 6 ada nggak? Ada. Maka KPK dari ketiganya, dari 4, 5, dan 6 adalah 60. Oke. Nah, ini sekarang penyebutnya Pak Kamal ganti. Jadi 60. Pak Kamal buat satu penyebut aja biar nulisnya nggak terlalu banyak. 60. Nah, terus 5 ke 60 dikali berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dikali 12. Maka 1 ini juga harus dikali 12. Maka 1 kali 12 hasilnya 12. Ini yang ini ya. Oke, sekarang ditambahkan yang selanjutnya yang 1/6. 6 ke 60 dikali berapa? Dikali 10, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali 10. Berarti 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Plus, 4 ke 60 dikali berapa? 4 dikali ke 60 dikali, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dikali 15 berarti 1 juga harus dikali 15. 1 kali 15 hasilnya 15. Jangan. Berapa hasilnya? 12 tambah 10. 22. 22 tambah 15. Jadi 37. 37 per 60. Oke, nomor 2 selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, ibu membawa kantong belanja. Di dalamnya terdapat 1/4 kilogram gula pasir, setengah kilogram telur, 3/4 kilogram garam. Berapa kilogram berat bawaan ibu seluruhnya? Karena ada seluruhnya nih di sini. Berarti kita total atau kita jumlahkan. Oke, kita hitung 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 3/4. Oke, sekarang kita cari KPK dari 4, 2, dan 4 ya. 4, 2, dan 4. 2 nggak ada di 4. 4 ada nggak di 4? 4 ada di 4. Maka kita langsung ketemu KPK-nya ya. Karena di sini 4, 2, 4 berarti hanya 2 dan 4 ya. Meskipun 4 ini kan sama nih, 4, 4, 2. Oke, 4 ada di 4, juga ada di 2, berarti penyebutnya sekarang jadi 4, KPK dari 2 dan 4. Sekarang yang 1 ke 4 dikali 1, berarti 1 juga tetap harus dikalikan 1. Terus membilang yang kedua, 1/2. Oke. 1/2, 1/2, 2-nya jadi 4. Berarti dikali 2. 1 ini juga harus dikalikan 2. Berarti 1 kali 2, 2. Terus yang 3.
Yang 3/4, 4 jadi 4 kali 1, 3-nya juga harus dikalikan 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 hasilnya 6/4. Oke, lanjut nomor terakhir, nomor 4. Nomor 4, dalam keranjang terdapat 1/8 kuintal jeruk. Jika kamu menambahkan 1/3 kuintal, berapa kuintal jeruk yang ada di keranjang? Di sini ada kata menambahkan. Karena menambahkan berarti ditambah. Jadi kita dapat persamaan matematikanya, 1/8 ditambah 1/3. Nah, berarti kita harus nyari kelipatan 8 dan 3. Oke, 8. Kita hapus dulu sebelumnya. Oke, kelipatan 8 dan 3. Ini 8, ini 3. 3 nggak ada di 8, 6 nggak ada di 8, 9 nggak ada di 8, 12 nggak ada di 8, 15 nggak ada di 8, 18 nggak ada di 8, 21 nggak ada di 8, 24 ada nih di sini, ya kan? Nah, maka 24 ini adalah KPK dari 8 dan 3. Oke, kita tulis KPK dari 8 dan 3 adalah 24. Nah, sekarang 8 ke 24 itu dikali 1 dikali 2 kali 3, berarti dikali 3, maka 1 juga harus dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3, ditambah 3 ke 24 itu dikali 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? 3 dikali 8 jadi 24, maka 1 pun harus dikali 8. 1 kali 8 hasilnya 8. Oke, sama dengan 3 tambah 8, 11 per 24. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pengurangan operasi pecahan.